Baik, terima kasih. Pertama-tama saya memohon maaf dulu atas pembelajaran kita yang tadinya jadwalnya di hari Sabtu Minggu lalu gitu ya, berubah menjadi dalam bentuk online gitu ya, dan terjadwal pada malam Kamis pada malam hari ini. Karena kebetulan sekitar 4 minggu yang lalu itu ya saya cedera di bagian lutut, ya cedera di bagian lutut sehingga agak sulit sekali untuk berjalan. Kemudian karena terasa nyut-nyut ya, senut-senut gitu ya, itu susah sekali berpikir sehingga jadwal saya mengajar selama 3 minggu kalau tidak salah pada saat itu berantakan semua, ya berantakan semua, ada yang dimundurkan ya, ada yang dibatalkan ya. Nah, alhamdulillahnya di minggu keempat udah mulai nyaman gitu ya, udah mulai bisa berpikir, sehingga sekali lagi saya meminta maaf atas kekurangan saya gitu ya terhadap pembelajaran yang saya berikan yang harusnya ini adalah offline gitu ya, akhirnya terjadwal secara online gitu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memaafkan terkait kekurangan itu gitu ya. Untuk berikutnya, hari ini ya atau pertemuan kali ini juga merupakan pertemuan terakhir di dalam semester ini terkait mata kuliah filsafat dan metodologi penelitian di Magister Manajemen ya. Sehingga pembahasan ini nanti tentunya eh, akan berlanjut langsung kepada pembahasan di ujian akhir semester. Jadi pembahasan kita pada hari ini nanti di terakhir ya, hari ini gitu ya, di pertemuan kali ini tentunya nanti kita akan langsung membahas terkait ujian akhir semester, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan, menyelesaikan terkait evaluasi pembelajaran semesternya gitu ya, dalam bentuk take home, nanti dalam bentuk take home dikumpulkan itu paling lambat sekitar tanggal eh, 28 atau 30 Desember nanti ya. Oh sorry, mungkin arahnya ke Januari, nanti saya lihat lah jadwalnya ya. Ya, baik, karena output daripada mata kuliah filsafat dan metodologi penelitian ini adalah berupa proposal penelitian. Kalau kemarin di UTS itu jadi semi proposal, ini paling tidak udah bisa menjadi proposal atau usulan penelitian gitu ya, yang nanti Bapak Ibu bisa langsung kumpulkan di semester 4. Ini kan sorry, di semester 3 nanti menuju semester 4 gitu ya. Ini kan semester 2 ya. Nanti ada lagi setelah filsafat dan metodologi penelitian ini mata kuliah statistik. Nanti di statistik itu adalah teknis analisanya, sehingga nanti klop ya, pembahasan Bapak Ibu mulai dari pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian kajian pustaka, teori dan empirisnya gitu ya, serta metodologi penelitiannya, terakhir ada teknis analisanya. Jadi Bapak Ibu bisa mengumpulkan terkait eh, usulan penelitian nanti pada saat antara semester 3 dan semester 4. Nah, ya, antara semester 3 dan semester 4 yang biasanya libur gitu ya. Ini langsung saja dikumpulkan usulan penelitiannya ya, usulan penelitiannya ya. Sehingga nanti Bapak Ibu terjadwal mendapatkan pembimbing gitu ya, dan terjadwal untuk seminar proposal. Jadi dalam waktu dekat Bapak Ibu udah bisa mendapatkan pembimbing dan bisa mengusulkan proposal ya, dan diajukan tahap pertama seminar proposal. Jadi di STIMI Banjarmasin ini ada dua tahapan saja. Yang pertama adalah seminar proposal, yang kedua itu langsung sidang terbuka, sidang tertutup ya dan terbuka, atau sidang tesis ya. Nah, jadi ada dua saja tuh tahapannya di sini Banjarmasin ya.
Sehingga nanti Bapak Ibu nantinya kalau ini adalah semester ganjil, kemudian ada mata kuliah statistik di semester 3 antara Februari sampai dengan apa namanya eh, Agustus gitu ya. Berarti Bapak Ibu nanti bersiapan untuk melaksanakan seminar proposal itu di bulan September sampai Desember, menyelesaikan tesis ya. 2026, kalau Bapak Ibu bisa sesuai dengan target, Sini Banjarmasin udah terjadwalkan untuk yudisium dan wisuda di tahun 2026 ya. Ini sudah bisa tergambarkan paling tidak ya. Baik Bapak Ibu ya. Hari ini aku mau coba dengan pembahasan yang terakhir gitu ya terkait metodologi penelitian ya pembahasan kita pada eh, hari ini gitu ya. Pertama nanti kita akan membahas di metodologi penelitian itu nanti ada yang namanya rancangan penelitian. Ya, apa sih rancangan penelitian ini? Jadi rancangan penelitian ini adalah rencana sistematis ya dan terstruktur gitu ya yang mencakup biasanya tahapan-tahapan penting dalam pelaksanaan penelitian. Ya, jadi rancangan penelitian ini berguna untuk memandu jalannya penelitian gitu ya dan mempermudah si peneliti gitu ya untuk melakukan penelitian secara tepat gitu ya. Jadi yang namanya riset atau penelitian ini perlu dirancang ya, perlu dirancang. Nah, ini menurut Nazir tahun 2002 gitu ya. Yang dimaksud dengan rancangan penelitian itu adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian katanya ya. Nah, dalam rancangan ini dibutuhkan suatu gambar atau diagram yang dapat memberikan petunjuk awal terhadap kejelasan penelitian lebih lanjut sehingga dia dapat memudahkan analisis data selanjutnya. Ini menurut Nasir ya. Jadi kalau apa namanya yang disampaikan Nasir ini tadi adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Nah, dalam rancangan ini tadi dibutuhkan katanya suatu gambar atau diagram ya. Jadi nanti di apa namanya usulan atau proposal penelitiannya ini perlu dijelaskan terkait rancangan penelitian yang seperti apa yang nanti Bapak Ibu lakukan gitu ya. Nah, boleh nanti dibuat dalam bentuk gambar atau diagram atau hanya narasi. Nah, yang jelas ini bisa menyampaikan atau menjelaskan penelitian lebih lanjut. Ya, supaya apa? Memudahkan analisis data selanjutnya. Ya, kalau dalam arti luasnya itu semua proses dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Jadi eh, pada usulan penelitian pun kita harus menyampaikan itu semua proses dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, kalau dalam arti sempitnya pelaksanaan ya atau rencana tentang bagaimana misalnya mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan data. Ya. Nah, manfaatnya ya sebagai kerangka operasional atau blueprint ya. Kemudian penegasan intensitas ya, kedalaman dan ekstensitas ya, keluasan gitu ya. Nah, jadi nanti ada kita membuat estimasi kesulitan dan cara mengatasinya seperti apa. Ya. Kemudian kita mengetahui keterbatasan daripada rancangan penelitian kita. Ya. Sehingga nanti di situ juga dituliskan ya terkait metode-metode atau cara-cara penelitian yang digunakan ya. Misalnya berdasarkan hasil kajian ya dan analisis data, maka penelitian ini termasuk kategori penelitian causal research ya atau sebab akibat gitu ya. Itu perlu dijelaskan. Causal research itu seperti apa sih? Menurut si ahli ini, causal research itu merupakan penelitian yang mengidentifikasi hubungan sebab akibat, misalnya gitu ya. Itu perlu dituliskan. Ya, Eh, apa namanya metode yang dilakukan juga menggunakan metode grounded method, ya.
atau eh, apa namanya library research. Nah, ini perlu kita sampaikan semua gitu ya. Metode yang digunakan misalnya explanatory survei method gitu ya, atau suatu metode penelitian survei yang bertujuan menguji hipotesis ya. Ini kan kita bahas tuh terkait metode-metode ya atau metodologi penelitian di sesi sebelumnya ya. Ah, yang mana yang cocok menjadi acuan dalam riset Anda nanti? Anda tuliskan di sana gitu ya. Nah, biasanya itu ada kalau di tesis Bapak Ibu ya, di apa namanya template tesis itu dituliskan di bab 4 terkait rancangan penelitian, metode penelitian ya. Kemudian metode yang digunakan misalnya selain explanatory survey method ya atau metode survei ini, adakah batasannya? Ya, dibatasi misalnya pada pengertian survei saja ya. Apa itu? Di mana informasi ini dikumpulkan dari sebagian populasi saja. Ini kan menurut siapa? Itu harus dijelaskan. Oh, ini menurut teorinya Burhan Mungin misalnya ya. Anda bisa masukkan referensi-referensi terkait langkah-langkah atau metode-metode yang Anda bisa gunakan gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang kemarin mendapatkan buku saya, metodologi filsafat dan metodologi penelitian, itu bisa dijadikan sumber referensi, ya, bisa dijadikan sumber referensi. Oh, metode survei ini apa namanya dibatasi terkait pengertian survei saja, di mana informasi dikumpulkan eh, apa namanya dari sebagian populasi misalnya. Nah, menurut buku yang saya terbitkan kemarin gitu ya, ada beberapa yang ngambil gitu ya. Silakan tuh nanti digunakan sebagai referensi buku itu di dalam penulisan usulan penelitian ya. Karena pada saat kita mengusulkan penelitian itu harus jelas ya. Kita mengutip dari siapa ya, bukunya seperti apa atau teorinya seperti apa itu harus jelas gitu ya. Ah, apa sih misalnya tadi ya pengertian survei yang memang dibatasi pada pengertian sampel gitu ya. Nanti kita bahas tuh populasi sampel ya. Apa sih ya pengertian survei yang dibatasi pada pengertian sampel gitu ya. Di mana informasinya dikumpulkan dari sebagian populasi. Ya. Apa sih tujuannya gitu ya untuk survei ini? Nah, dituliskan juga di sana. Oh, dengan adanya survei ini ya, survei ini bisa atau dapat merupakan pengumpulan data ya dalam bentuk sederhana ya, atau dapat pula misalnya eh, dari jauh ya bersifat menerangkan atau menjelaskan gitu ya. Bersifat juga apa namanya mempelajari fenomena dengan hubungan variabel penelitian yang nantinya akan diteliti gitu ya. Nah, ini boleh nanti Bapak Ibu masukkan terkait rancangan rancangan penelitian ini di bab 4 itu nanti ya. Nah, nah, ini adalah proses penelitian. Ini di sesi yang telah lalu juga sudah saya apa namanya sempat share ya, sempat kita bahas gitu ya, di mana eh, penelitian eh, ini merupakan suatu proses yang bermula dari minat gitu ya dan kesempatan gitu ya serta kemauan ya untuk apa? Untuk mengetahui fenomena tertentu tuh ya yang selanjutnya dia berkembang menjadi gagasan, teori, konseptual gitu ya, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat tuh proses penelitian ini dapat digambarkan tuh seperti bagan itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat tuh dari bagan atau gambar tersebut gitu ya, faktor penting bagi si peneliti itu yang pertama adalah minatnya, kesempatan dan kemauan tuh. Untuk apa? Untuk mengetahui fenomena ya, untuk mengetahui fenomena sosial ya, kalau dalam ilmu sosial ya, atau fenomena lainnya gitu ya. Nah, minat ini ya timbul karena adanya rangsangan berupa bacaan,
berupa pengamatan, ya, berupa hasil daripada FGD diskusi gitu ya, atau seminar-seminar lainnya gitu ya. Nah, kesempatan ini timbul karena peluang yang tersedia, ya, entah itu waktu menghadiri seminar, ya, tenaga gitu ya, dana, ya. Nah, sedangkan kemauan ini timbul karena motivasi atau dorongannya yang yang kuat dalam diri si peneliti gitu ya untuk menyelesaikan suatu masalah atau memberikan suatu solusi tertentu gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari minat, kesempatan, dan kemauan inilah nantinya timbul suatu perumusan masalah atau membuat suatu hipotesis. Ya, hipotesis, hipotesa. Jadi hipotesis itu terbagi dari dua kata, hipotesa. Hipo eh, apa namanya, sebuah dugaan, ya, tesa belum teruji kebenarannya, ya. Jadi dugaan yang belum teruji kebenaran atau dugaan sementara gitu hipotesis ini, ya, sekaligus nanti merumuskan penentuan tujuan dan manfaat, ya, kegunaan dari suatu penelitian. Nah, ini yang membedakan karya ilmiah, ya, dengan karya biasa gitu atau tulisan yang biasa. Iya kan, kemarin kalau kita bicara dalam hal filsafat ada tiga kebenaran yang membuat itu sebagai bagian daripada karya ilmiah. Yang pertama adalah kebenaran koheren, ya, konsistensi dalam penulisan, kemudian kebenaran korespondensi di mana ada hubungan, ya, antar variabel. Yang terakhir adalah pragmatis, kebenaran pragmatis. Ada asas kemanfaatannya gitu ya. Jadi nanti kita akan merumuskan tuh tujuan dan manfaat atau kegunaan dari suatu penelitian. Sehingga nanti apa yang disebut dengan tesis Bapak Ibu itu merupakan eh, sejatinya karya ilmiah gitu ya. Nah, dari keadaan-keadaan tersebut tadi gitu dia melahirkan suatu ide atau gagasan, ya, yang ditunjang oleh suatu teori, ya, atau mengungkapkan suatu teori yang baru, ya. Nah, dengan demikian peneliti yang berminat untuk mengatasi fenomena tersebut, dia akan menyusun suatu konsep atau variabel yang diteliti. Ya, jadi dikumpulkan tuh, ya, kepingan-kepingan tersebut, entah dari buku siapa, teori siapa, dalam buku apa gitu, atau dari penelitian terdahulu mana gitu ya, secara empiris gitu ya. Nah, ini nanti akan dikumpulkan untuk menyusun sebuah konsep atau variabel yang diteliti, ya. Nah, selanjutnya nanti memilih metode penelitian yang sesuai serta penentuan populasi sampel yang diperlukan. Ya, nanti kita bicara tuh terkait populasi atau sampel tadi gitu ya. Nah, setelah konsep atau variabel yang diteliti, ya, dan metode penelitian tadi dipilih, ya, serta populasi atau jumlah sampel sudah ditentukan, nah, si peneliti ini nantinya akan mengadakan pengumpulan data, ya, antara lain dengan cara bisa jadi observasi, ya, dia mengamati langsung gitu ya, atau nanti bisa juga dibantu dengan kalau metode kualitatif itu dengan cara wawancara, interview gitu ya. Nah, kalau dalam metode kuantitatif kebanyakan menggunakan daftar pertanyaan atau pernyataan dalam bentuk kuesioner atau angket gitu ya. Nah, jadi ini tergantung nanti penelitiannya seperti apa, ya. Yang jelas ini nantinya disajikan untuk para responden atau pemberi data atau si informan tadi, informasi, ya, untuk mendapatkan informasi, ya. Nah, selanjutnya dari data-data yang dikumpulkan tadi, tentu saja data tersebut nanti diolah, ya, dengan cara dilakukan coding, gitu ya, dilakukan tabulasi, ya. Kemudian selanjutnya mengadakan analisis dengan mengadakan pengukuran terhadap variabel dan interpretasi atau penafsiran terhadap data yang dianalisis tersebut. Nah, ini nanti akan kita bahas di mata kuliah setelah ini gitu ya, di semester 3 gitu ya. Itu nanti ada mata kuliah statistik. Ya, jadi teknis analisanya seperti mulai dari mengumpulkan data-data gitu ya, kemudian kita mengcoding tadi gitu ya, kita tabulasi gitu ya. Kemudian kita mencoba menganalisis atau menganalisa pengukuran terhadap variabel gitu ya, dan kita coba akan menafsirkan atau menginterpretasi daripada hasil analisa tadi, ya.
Nah, nanti akan kita bahas tuh di semester berikutnya gitu ya di mata kuliah statistik insya Allah gitu ya. Nah, akhirnya kalau sudah nanti berupa hasil analisa namanya, ya, karena kita analisa tadi ya, hasil analisa ini sudah kita dapatkan, baru kita bisa menarik suatu generalisasi, ya, baru kita bisa menarik sebuah kesimpulan sementara, ya, yang nantinya perlu disempurnakan melalui diskusi atau seminar lagi. Ya, jadi nanti Bapak Ibu begitu sudah Bapak Ibu membuat teknis analisa gitu ya, kemudian dibuat laporan hasil penelitian gitu ya, lalu nanti di, didiseminasikan atau diseminarkan kembali di dalam sidang tesis tuh. Nah, di sidang tesis ini tentunya nanti ada penyempurnaan melalui diskusi tadi, ya, melalui seminar tadi gitu ya, antara pembimbing, penguji dengan Bapak Ibu. Ya, disempurnakan lagi. Oh, tolong dong, kami Pak, kata penguji, saya akan kasih saran ini harusnya seperti ini. Ya, sehingga itu menjadi masukan, ya, yang bagus gitu ya untuk hasil penelitian Bapak Ibu gitu ya. Namun perlu ditakar-takar juga gitu ya terkait usulan atau saran daripada pembimbing atau penguji. Ya kalau memang bagus kita masukkan, tapi kalau memang tidak bagus ya kita perlu sampaikan bahwa kalau kita sarankan seperti ini nanti akan menjadi seperti ini. Nah, ini makanya kita adakan diskusi ya terkait hasil yang dipublikasikan gitu ya. Sehingga nanti pasti akan ada terus revisi ya, entah itu di dalam isi gitu ya maupun judul sampai nanti sidang terakhir tuh ya, sidang tesis tadi. Itu pasti nanti akan ada yang namanya revisi. Jadi Bapak Ibu jangan takut bahwa wah aku bikin usulan penelitian gitu ya harus sempurna. Nggak perlu harus gitu ya. Tidak perlu harus sempurna ya. Karena kita banyak kekurangan namanya juga belajar gitu ya. Yang penting kita usulkan dulu nanti dibahas oleh para pembimbing gitu ya. Kemudian nanti dibantu oleh para pembimbing ini bagusnya seperti ini ya. Jadi tidak ada sesuatu hal yang sempurna gitu ya atau di dunia ini yang namanya kebenaran itu ya kalau kita bicara filsafat kemarin bicara kebenaran tuh kebenaran yang dimiliki oleh manusia itu kan kebenaran yang relatif kan ya. Kebenaran yang hakiki itu milik Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau kita berkaca daripada hal tersebut tentu saja mungkin ada selera-selera pembimbing yang perlu kita masukkan mungkin ya mungkin bisa bertabrakan dengan penguji lainnya atau seperti apa nanti kita bijaksana itu di situ gitu ya. Jadi eh, ini nantinya atau fungsinya akan menyempurnakan lagi terkait tulisan atau karya ilmiah yang kita buat dan hasilnya tentu saja dapat dipublikasikan tuh nanti di dalam jurnal atau majalah ilmiah. Nah, ini ya Bapak Ibu nanti syarat untuk mengambil apa namanya ijazah di sini Banjarmasin itu adalah menerbitkan atau mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk jurnal ya dalam bentuk artikel jurnal ya yang termuat dalam jurnal tadi artikel dalam bentuk jurnal ya yang termuat dalam jurnal ya atau majalah ilmiah ya dan disusun pula dalam suatu laporan penelitian secara tertulis ya supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang berminat ataupun sponsor yang mendanai penelitian itu gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, sehingga ini kembali lagi akan menjadi sebuah teori dan empiris bagi pembaca atau peneliti selanjutnya tuh. Ya, ini akan bermanfaat sekali bagi peneliti selanjutnya. Ya, pengetahuan ini dan ilmu ini akan dibaca lagi oleh peneliti selanjutnya gitu ya. Dan akhirnya peneliti selanjutnya akan mengulik lagi tuh terkait hal itu. Ya, terkait kebenaran daripada Bapak Ibu temukan gitu ya, dalam penelitian Bapak Ibu ya dikulik lagi tuh. Benar nggak nih? Ya, oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Kalaupun terdapat perbedaan, nah ini juga akan menjadi sebuah apa namanya diskusi lagi ya kenapa menjadi berbeda ya karena kebenaran itu tadi ya kita hanya bisa melihat secara
audio dan visual kita kan gitu ya. Kebenaran yang dimiliki oleh manusia itu relatif ya, sehingga kita perlu gali terus gitu ya. Ketika kita mencari sebuah kebenaran, bukan kebenaran yang kita dapatkan, tetapi kebenaran yang lainnya yang perlu kita cari lagi kebenarannya. Sehingga ilmu itu ya terus berkembang Bapak Ibu ya. Nah, itu ya ini kalau kita lihat alurnya seperti itu. Nah, di situ ada teori ya, teori. Jadi peranan teori ya, ya suatu teori ini pada dasarnya dia berisi penggambaran hubungan kausal tadi ya, sebab akibat tadi antara variabel-variabel. Jadi suatu teori ini mengandung keunggulan untuk dapat menjelaskan suatu fenomena ya, bahkan suatu teori juga berkekuatan untuk memprediksi suatu fenomena ya. Nah, dalam hubungannya dengan penelitian yang nanti Bapak Ibu lakukan gitu ya, teori-teori itu nanti dapat diperoleh melalui penelitian-penelitian murni ya, atau penelitian-penelitian lainnya ya. Nah, tentu saja para peneliti ini bekerja keras dalam rangka menemukan dan memformulasikan teori-teori ya. Makanya kemarin kita sempat bahas terkait teori ya. Jadi teori ini merupakan kumpulan sistematis dari hubungan antar prinsip ya. Teori is systematic ya, grouping of related principles. Nah, ini kan yang kita bahas di sesi yang lalu ya. Nah, jadi kalau prinsip, dia merupakan kebenaran dasar kan ya, yang menunjuk kepada hubungan dua variabel atau lebih. Ya. Principle is fundamental truths. It's explaining relation between two or more set variables. Ya. Dependent and independent variable. Variabel terikat atau variabel bebas. Ya, atau bisa juga disebut dengan variabel sebab dan variabel akibat karena bentuknya kausal. Ya, di sesi sebelumnya juga saya sudah pernah membahas terkait seorang filsuf Jerman, ya, Immanuel Kant. Dia menyatakan there is nothing so practical than a good theory, gitu ya. If you have a good theory, you are able to make a good policy, ya. Jadi tidak ada praktek akan lebih baik jika didasari pada teori yang baik, gitu ya. Dan jika mempunyai teori yang baik, gitu ya, tadi Emmanuel kan bilang, ya, if you have a good theory, katanya, gitu ya, maka eh, you are able to make a good policy. Kamu akan mampu membuat suatu kebijaksanaan yang baik juga. Ya, ini ada tuh di pembahasan yang lalu, sesi yang lalu tuh sempat kita bicarakan itu ya terkait teori ya. Selain Immanuel Kant, ya ada John Dewey juga pernah menyatakan tidak ada sesuatu yang lebih praktis daripada suatu teori yang hebat. Ya, nah ini pernyataan John Dewey ini jelas ya jika dihubungkan dengan kemajuan teknologi abad ini gitu ya, kemajuan teknologi tersebut ya disebabkan oleh adanya teori-teori ya yang ditemukan selama ini. Misalnya keberhasilan peluncuran pesawat-pesawat ruang angkasa gitu ya tuh Elon Musk tuh ya ya kemarin sempat menerbangkan pesawat ulang aliknya tuh ke bulan gitu ya. Nah ini berdasarkan teori-teori gitu ya. Nah pada dasarnya berkat teori-teori tentang hubungan antara posisi bumi dengan benda-benda langit gitu ya yang lainnya bergerak gitu ya. Ini menyebabkan apa namanya sebuah pemikiran-pemikiran yang baru yang pengen lagi diuji tuh kebenarannya. Bener nggak nih manusia itu udah nyampe ke bulan? Atau jangan-jangan kata banyak orang gitu ya yang tidak percaya eh, peneliti-peneliti NASA hanya sampai membuat studio saja bentuk CGI gitu ya. Tidak juga nyampe ke bulan. Ada benderanya tuh Neil Armstrong tuh yang tidak berkibar gitu ya, yang berkibar gitu. Harusnya kan di sana ruang hampa udara. Ah, ini kan teori-teori itu yang ditemukan selama ini sehingga tuh si Elon Musk karena dia punya banyak uang gitu ya dia mau coba tuh bagaimana kalau aku terbitkan saja tuh apa namanya meluncurkan roket-roket yang terbaru gitu ya. Nah ya ini ya menjadi sebuah minat atau kemauan jadi keberhasilan peluncuran-peluncuran pesawat
ruang angkasa ini pada dasarnya tadi berkat teori-teori hubungan antar posisi bumi dengan benda-benda langit lainnya yang bergerak gitu ya. Nah, hasil lain misalnya dari sebuah teori ya misalnya terciptanya produk misalnya eh, tablet ya nah tablet ya nanti tablet terbentuknya tablet misalnya atau handphone smartphone atau kulkas atau televisi atau AC gitu ya. Nah, ini kan dari teori-teori tentang perilaku gas ya, ya ini kalau kita lihat seperti itu oleh karena itu setiap riset, setiap penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu ilmu pengetahuan baru maupun mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada, serta menguji suatu ilmu pengetahuan ini selalu memerlukan pedoman. Ya, jadi kita memerlukan suatu pedoman, tidak bisa kita semau kita gitu ya. Ya, jadi kita memerlukan pedoman berupa teori-teori yang memang sudah teruji, ya, sudah teruji. Jadi pedoman ini dapat kita gunakan dalam suatu penelitian, ya. Semua teori yang ada hubungannya dengan objek penelitian kita nantinya. Nah, jadi tidak bisa kita semau kita tuh. Jadi harus berpegang teguh, berpijak sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya, ya, atau redik, ya. Kalau kita bicara teori, jadi kita harus kalau kita membuat sebuah fenomena, kita mengetahui sebuah fenomena, ya kita akan kulik lagi dengan teori tersebut. Makanya ada tiga buah fungsi ya eh, pada teori. Ya. Jadi teori ini mempunyai tiga buah fungsi. Yang pertama mempertajam daya visi dan persepsi kan kemarin. Yang kedua mempertajam daya hayal atau prediksi. Yang ketiga kan mempertajam daya pikir. Nah, kesemuanya itu ya sangat diperlukan dalam suatu penelitian. Ya, jadi berdasarkan fungsi-fungsi teori tadi, mempertajam daya visi, ya persepsi, mempertajam daya hayal atau prediksi, mempertajam daya pikir, ya ini fungsi teori. Maka teori tersebut bisa berguna yang pertama menjadi sebuah framework, ya sebagai pemberi arah kerangka kerja, ya. Selain itu juga bisa dijadikan sebagai hipotesis kerja. Nah, hipotesis kerja. Ya, nah hipotesis tuh, ya tadi sempat kita bahas sedikit hipotesis. Hipo itu artinya kurang, ya kurang dari gitu ya. Tesa itu pendapat, ya jadi pendapat yang kurang dari, ya kalau kita gabungkan, ya. Jadi pendapat atau dugaan atau kesimpulan yang masih sementara atau belum benar-benar berstatus tesa atau tesis, ya be- masih sementara, ya baru kita menduga-duga, ya. Nah tentu saja hipotesis ini apa namanya? Ini kan baru tadi berupa pendapat yang masih kurang mantap ya dan masih memerlukan pengujian ya untuk menjadi suatu tesis yang baik. Nah, di penelitian Bapak Ibu nanti ya saya kemarin disampaikan oleh Kaprodi S2 Magister Manajemen Bapak Ibu, Pak Prima, tolong dong diarahkan nanti kawan-kawan mahasiswa penelitiannya metodenya arahnya ke kuantitatif ya. Nah, kalau ke kuantitatif bentuknya biasanya menggunakan hipotesis atau dugaan-dugaan ya, yang belum teruji kebenarannya. Nah, ya, jadi nanti kita eh, dalam melakukan research dalam bentuk metode kuantitatif perlu memasukkan sebuah dugaan-dugaan yang nantinya akan kita uji kebenarannya. Ya, jika apa namanya hipotesis tadi lolos dari berbagai tes, maka hipotesis tersebut akan semakin kuat kedudukannya dan lama-kelamaan akan menjadi sebuah teori. Ya, jadi hipotesis yang baik itu eh, dia harus memenuhi dua hal. Yang pertama kelihatan tidak masuk akal ya bagi orang awam. Ya, yang kedua benar-benar meyakinkan bagi orang yang merumuskan hipotesis tersebut. Ya, jadi hipotesis ini ya apalagi yang berhasil dirumuskan dengan tajam, dia akan mampu mengarahkan jalannya penelitian dan mampu menunjukkan data yang tepat ya yang diperlukan untuk mengujinya. Ya.
Bentuknya berupa proporsi sih nanti gitu ya. Di sesi kemarin tuh ada tuh rumusannya ya, jika titik-titik maka titik-titik gitu ya. Titik-titik dipengaruhi oleh titik-titik ya. Proporsinya kan seperti itu dalilnya tuh. Ya, titik-titik mempunyai pengaruh terhadap titik-titik. Nah, itu sebuah hipotesis ya. Nah, semakin titik-titik maka semakin titik-titik. Nah, ini sebuah proporsi hipotesis yang bisa kita gunakan. Tapi yang jelas untuk memudahkan sebuah hipotesis, paling tidak di dalam sebuah apa namanya pemikiran kita gitu ya, dan draft daripada riset kita, kita bisa membuat draft atau suatu bagan paradigma ya antara variabel eh, sebab dan variabel akibatnya. Nah, sehingga ini nanti akan memudahkan kita dalam membuat sebuah hipotesis ya. Kita buat dalam sebuah kerangka konseptual dulu gitu ya. Lalu kita nanti bisa dengan mudah membuat yang namanya hipotesis ya. Hipotesis. Nih ya. Oke. Berpindah, ini masih di bab 4 ya terkait populasi dan sampel. Nah, di sini tertulis jelas ya bahwa populasi ini keseluruhan dari satu satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis ya. Nah, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan lain-lain. Ya, totalitas semua nilai yang mungkin, katanya. Hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai semua objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Ya. Sedangkan sampel atau contoh gitu ya adalah sebagian daripada populasi. Jadi sampelnya adalah bagian daripada populasi yang karakteristiknya hendak kita teliti juga. Ya, sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi. Jadi dia sampel yang baik itu bisa mengeneralisir daripada seluruhan populasi tadi. Ya, sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi tersebut. Gitu ya. Nah, nih ya populasi dan sampel. Jadi sampel ini kalau kita lihat dari gambar ini bagian daripada populasi ya, dan dia ini menjadi sebuah teknis dalam penentuan sampel sampel ya, dan sampel ini akan menjadi sebuah generalisasi ya ya terhadap sebuah populasi ya. Nah, misal ya. Jadi populasi ini kan sesuatu hal yang homogen ya, bersifatnya homogen karena ada karakteristik tertentu tadi. Nah, misalnya saya contohkan dengan makan bakso tuh, ya makan bakso, ya makan satu mangkok bakso, ya bakso. Bakso itu eh, homogen tuh, ya homogen. Karena kalau kita kurangin misalnya mie-nya itu bukan bakso namanya ya namanya pentol kuah gitu ya, atau mie-nya kita masukkan pentolnya kita buang gitu ya, kita hilangkan dari mangkok tersebut itu bukan bakso namanya namanya mie kuah kan gitu. Jadi sesuatu hal yang homogen ya bakso ya. Nah, untuk mengetahui misalnya bahwa bakso ini rasanya manis, pahit, atau asam atau pedas, caranya gimana? Perlukah kita habiskan satu mangkok baru tahu rasanya? Tidak perlu kan ya? Cukup kita mengambil satu sendok gitu ya, sendok makan gitu ya, kita cicipin gitu ya, bahwa oh kuahnya, mie-nya atau baksonya, pentolnya gitu ya, kita makan, kita hirup gitu ya. Oh ini rasanya asam-asam manis pedes gitu ya, karena ada cabenya di dalamnya. Dia mengeneralisir tuh satu mangkok tadi, cukup dengan satu sendok ya. Cukup dengan satu satu sendok ya. Nah, di dalam riset ilmu sosial tentu saja sampling ini gitu ya banyak manfaatnya. Ya, manfaat pertama itu menghemat biaya penelitian.
Ya, karena kalau kita populasinya misalnya 2.500 orang gitu ya, ternyata kita menggunakan teknik pengambilan sampel itu nggak nyampe 2.500 orang kita ambil. Nah, mungkin ada sekitar 100 atau berapa gitu ya. Jadi menghemat biaya penelitian. Ya. Kemudian menghemat waktu penelitian yang tadinya kita lama, banyak 2.500 populasi yang kita teliti, cukup sampel saja. Ya, ini menghemat waktu penelitian. Ya, kemudian dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Nah, ini tergantung daripada teknis kita melihat. Kemudian memperluas ruang lingkup penelitian. Ya, artinya dari sampel ini kita bisa mengeneralisir populasi gitu ya. Ya, nah, bisa mengeneralisir kita buat kesimpulan ya, ya. Kemudian kita kenakan itu pada populasi tadi. Jadi kita bisa mengeneralisir populasi tersebut. Ya. Nah, syarat daripada teknik sampling ini sampling boleh dilakukan bila populasi bersifat homogen. Nah, makanya tadi bakso tadi homogen ya, karena kalau kita kurangi tidak bukan homogen. Jadi dia mempunyai karakteristik yang sama ya, atau setidak-tidaknya hampir sama gitu ya. Nah, apabila keadaan populasi bersifat heterogen ya, tidak homogen ya, bersifat heterogen. Jadi sampel yang dihasilkan ini dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi tersebut dan hasilnya pasti akan bias. Ya, hasilnya nanti akan bias. Nah, ini tentunya apa namanya akan berpengaruh terhadap hasil riset, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Ya, saya rehat sebentar, ambil minum dulu ya. Kita lanjut semenit, 2 menit lagi. Saya ngambil minum dulu ya, sebentar. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi teknik sampling ya, ya antara populasi dan sampel. Jadi kita tidak perlu eh, meneliti seluruh populasi. Ya, kalau di dalam ilmu sosial tidak perlu kita meneliti seluruh populasi. Ya, bagian daripada populasi atau sampel saja sudah cukup, gitu ya. Namun ada nanti cara-cara atau teknis-teknis pengambilan sampling. Jadi tidak sembarangan juga kita walaupun kita menarik bagian daripada populasi, tidak sembarangan juga tuh nanti kita menarik sampel, gitu ya. Nah, ini ada jenis-jenis teknis sampling ya. Nah, jenis-jenis teknik sampling. Ya, ada teknik sampling atau teknik pengambilan sampel ya. Ini merupakan cara untuk apa ya? Untuk memilih sebagian daripada populasi untuk diteliti dan kemudian tadi hasilnya digeneralisasi ke seluruh populasi. Ya. Jadi teknik sampling itu memiliki dua jenis, yaitu sampel acak ya, probability sampling dan sampel tidak acak ya, non probability sampling ya, ya sama tuh non random sampling gitu ya. Nah, misalnya ada simple random sampling, ini pengambilan sampel secara acak sederhana ya. Systematic random sampling ini pengambilan sampel acak terstruktur. Stratified random sampling ini pengambilan sampel dengan membagi populasi menjadi subkelompok.
Ya, lalu memilih sampel dari masing-masing subkelompok. Ya, macam-macam ya. Ada purposive sampling, accidental sampling. Ya, kalau purposive itu dia pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu atau kategori-kategori yang dikhususkan. Ya, misalnya kalau dalam manajemen keuangan, purposive sampling ini ada kategori-kategori yang dikhususkan. Misalnya kalau tadi dalam manajemen keuangan, perusahaan yang menggunakan eh, mata uang rupiah misalnya. Tidak menggunakan mata uang dolar itu yang diteliti ya, cukup yang menggunakan mata uang rupiah. Nah, itu yang diteliti, itu yang menggunakan dolar tidak gitu ya. Jadi ada eh, pertimbangan ya yang dikategorikan. Kemudian ada juga accidental sampling ya. Sampel secara insidental ya, misalnya karena sudah kenal atau sebelumnya atau seperti apa gitu ya. Ada snowball sampling, ada kuota sampling ya, ada sampling jenuh ya. Sampling jenuh ini pengambilan menggunakan seluruh populasi gitu ya. Ini apa namanya, teknis-teknis dalam eh, teknis pengambilan sampling. Nanti dicari saja, ini sudah ada, saya apa namanya, dibaca saja nanti teknis-teknisnya ya. Ini salah satunya random sampling ya. Teknis sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi ya untuk menjadi sampel. Sampelnya diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif ya. Teknik sampling semacam ini dapat dilakukan dengan cara-cara yang pertama, teknis sampling secara rambang sederhana. Ya, tadi udah ya, rambang sederhana. Ya, ini paling populer yang biasa dipakai dalam proses penarikan sampel rambang sederhana adalah dengan undian dicabut. Ya, setiap elemen dalam populasi ini mempunyai kesempatan sama untuk diseleksi. Ya, sebagai subjek dalam penelitian. Ya, jadi bagian pentingnya peneliti ini harus mengetahui jumlah responden yang ada dalam populasi penelitian. Jadi kada sembarangan nih, ya. Nanti saya tunjukkan rambang sederhana itu seperti apa dan bagaimana teknis penelitian yang memang sudah ditentukan apa namanya, eh, sudah ditentukan jumlah respondennya gitu ya. Nah, sampling ini memiliki bias terkecil dan generalisasi. Ya, syaratnya ukuran populasi harus terhingga ya. Jadi populasi yang bersifat konseptual atau teoris dapat dikategorikan pada populasi tak terhingga ya. Kemudian anggota populasinya dia harus homogen ya, harus mempunyai karakteristik yang sama. Anggota populasi yang mempunyai karakteristik yang tadi dianggap sama atau pada umumnya homogen tadi gitu ya, dapat dilakukan dengan sampling acak ini ya. Anggotanya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sampelnya tidak dapat diambil ya. Kemudian cara lain mengambil sampel secara acak ini adalah menggunakan tabel bilangan acak. Ya, ada tabel bilangan acaknya. Ya, ini masih di random sampling tapi dengan teknik yang kedua, yaitu teknik sampling secara sistematis atau systematic sampling. Ya, ini prosedurnya berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus nomor urut yang kesekian dari daftar populasi. Nah, nanti Bapak Ibu baca saja ini terkait contoh-contoh dalam teknis penarikan sampel. Ya, caranya nanti begitu Bapak Ibu turun ke lapangan di dalam usulan penelitian pun kalau bisa dimasukkan ini sehingga pembimbing tahu nih nanti Bapak Ibu menggunakan apa ya, sistematic sampling kah atau rambang sampling tadi kah atau seperti apa ya, atau random sampling tadi ya seperti apa nanti, atau menggunakan snowball atau seperti apa nih perlu disampaikan di awal gitu ya. Nah, kemudian sampling bertingkat nanti dibaca saja Bapak Ibu ya, kita menyingkat waktu saja nih ya. Nah, ini contoh daripada stratified random sampling ya. Nah, dia mengidentifikasi dulu karakteristik umum anggota populasi, kemudian menentukan serata atau lapisan dari jenis karakteristik tersebut. Ya. Ini kemudian pakai cluster nih, cluster sampling ya. Ya, jadi ada kalanya peneliti ini tidak tahu persis karakteristik populasi yang dijadikan subjek penelitian karena populasinya misalnya tersebar di wilayah yang amat luas. Jadi peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah, ya sampel wilayah. Jadi berupa kelompok klaster saja yang ditentukan secara bertahap. Ya.
Nah, ini elemen-elemen dalam populasi dibagi ke dalam klaster atau kelompok. Ya, jika ada beberapa kelompok dengan heterogenitas ya dalam kelompoknya dan homogenitas antar kelompok, jadi teknik klaster ini sering digunakan oleh para peneliti di lapangan yang mungkin wilayahnya cakupannya luas. Ya, mudah, murah gitu ya, tapi tidak efisien dalam hal ketepatan serta tidak umum. Ya, jarang nih yang seperti ini. Ya, kemudian menggunakan non-random sampling, ini bisa menggunakan purposive sampling kategori tadi atau judgmental sampling sebutan yang lain ya, purposive sampling. Bisa juga menggunakan snowball sampling ya. Ini eh, mengambil sampel dengan cara sambung menyambung ya informasi dari unit satu dengan unit yang lainnya sehingga dia menjadi satu kesatuan unit yang banyak ya. Jadi dia seolah-olah seperti namanya tuh ya ada efek bola saljunya gitu gitu ya. Nah, sampel sampel pola ya, sampel pola dilakukan untuk menentukan sampel pertama, kemudian sampel berikutnya ditentukan berdasarkan informasi dari sampel pertama, sampel ketiga ditentukan berdasarkan informasi dari sampel kedua dan seterusnya. Ya, makanya seperti bola salju yang digulung. Ya. Kemudian eh, kuota sampling ya, penarikan sampel secara jatah. Jadi dia dijatah tuh ya. Biasanya dijadikan sampel penelitian adalah subjek yang mudah ditemui sehingga memudahkan pula proses pengumpulan data. Ya, kemudian menetapkan banyaknya jatah atau kuantum. Ya, maka jatah atau kuantum ini dijadikan dasar untuk mengambil sampel. Ya, jadi populasi manapun yang diambil ini tidak jadi masalah. Yang penting jumlah kuantum yang sudah ditetapkan dapat memenuhi. Ya, ini kuota sampling ini ya banyak juga dilakukan dalam penelitian jenis metode kualitatif ya, bukan kuantitatif. Ya. Ada juga accidental sampling ya, metode proses pengambilan sampel dengan cukup mengambil siapa saja yang kebetulan ditemui oleh observer di lapangan sesuai kebutuhan studi. Ini yang saya sering lakukan tuh, misalnya dalam riset terhadap UMKM misalnya. Jadi kerjaan dosen itu Bapak Ibu selain mengajar seperti ini, kami juga setiap semester perlu melakukan riset dan pengabdian masyarakat. Ya, terkadang hari Sabtu, hari Minggu pun bekerja juga tuh, sambil liburan sambil bekerja. Misalnya jalan-jalan misalnya ke Pantai Asmara, itu kami bawa saya sebagai dosen terutama ini selalu membawa kuesioner tuh. Ya, minimal 10 lembar, ya 20 lembar ya nanti dibagikan dengan orang-orang di sana terkait penelitian pariwisata ya. Nah, jadi apa namanya liburan pun tetap bekerja gitu ya. Nyambi lah nyambi ya daripada kita balik lagi gitu ya eh, di istilah nanya ya buang waktu sayang ya. Mumpung ke sana liburan gitu ya, kenapa enggak gitu ya sekalian gitu ya. Dalam penelitian ini bisa saja terjadi di polanya sampel yang tidak direncanakan lebih dulu. Jadi tidak terencana. Kalau ada yang mau ditanya, kita tanyakan, kita kasih itu kuesioner. Kalau tidak ya tidak ada. Jadi kebetulan saja, ya random tadi ya. Nah, 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 ini yang apa namanya yang menjadi isu utama dalam sampel ini, ya penetapan jumlah sampel. Apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan jumlah sampel? Berapa sih besar jumlah yang dinyatakan memenuhi syarat untuk penelitian? Ya, jadi dalam menetapkan jumlah sampel ini kita tidak sembarangan. Harus ada teori, harus ada landasan berpikir. Ya, harus ada teori dan harus ada landasan berpikir. Jadi kita berpegang teguhnya dalam penulisan karya ilmiah itu ya berdasarkan teori tersebut. Tidak bisa kita misalnya populasi misalnya ada 1.000 orang gitu ya. Ah, karena 1.000 kebanyakan gitu ya. Aku mau ngambil sampelnya 20 orang aja deh dalam penelitianku. Nah, kalau seperti ini ditanya tuh nanti sama pembimbing atau penguji, apa dasar saudara dalam penarikan sampel terhadap populasi ini? Ya, karena lebih mudah aja Pak. Tidak bisa itu. Jadi, pertanyaan seperti itu tentu saja harus dijawab dengan landasan dasar berpikir.
Tidak bisa, oh karena mudah, oh karena murah, ya, ya. Mengapa saudara mengambil objek penelitian di apa namanya tempat Anda bekerja? Ya, wah, karena nyaman Pak mengambil apa namanya mengambil datanya. Tidak bisa tuh, tidak diperkenankan seperti itu. Alasan-alasan yang seperti itu tidak diperkenankan di dalam riset, apalagi karya ilmiah. Jadi kita dalam riset atau karya ilmiah ini tentu saja perlu independensi, ya, terlepas dari kemudahan atau kesulitan kita dalam menyelesaikan sebuah riset ini. Artinya itu adalah menjadi sebuah risiko kita, entah itu mudah atau sulit, ya. Karena disitulah dinamika riset. Nah, jadi kalau kita bicara terkait penetapan jumlah sampel ini, tentu saja ada beberapa pertimbangan ya untuk penetapan jumlah sampel. Sejauh mana misalnya homogenitas populasi, jika populasi 100% homogen, besar sampel ini tak jadi persoalan ya dalam misalnya menentukan golongan darah tuh tidak jadi persoalan. Namun jika populasi kurang homogen, besar jumlah sampelnya ya harus dipertimbangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sampel memenuhi jumlah minimum untuk analisis statistik, ya, untuk penelitian kuantitatif analitik. Ini juga perlu kita pertimbangkan, ya, karena ada alat-alat yang nantinya kita gunakan dalam apa namanya izin, apakah ulun aja kah yang nggak bisa paparannya? Maksudnya gimana, Mas Dano? Nggak kelihatan kah ininya, teman-teman gimana? Nggak ada kelihatan ini Pak gambarnya. Oh, bentar. Coba saya share screen lagi. Oh iya, untung dikasih tahu ya. Bentar, mana ya? Tadi pemaparannya kada kelihatan kah? Coba. Ini udah kelihatan? Sudah terlihat, Pak. Oke, terima kasih ya. Ya, soalnya direkam saya nggak ada kelihatan. Tapi bahan udah saya share juga di Google Classroom. Bapak Ibu nanti bisa baca-baca lagi juga bahan yang saya bagikan. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi dalam penetapan jumlah sampel tadi, apa namanya, ada beberapa pertimbangan tadi ya untuk penetapan jumlah sampel. Ya, eh, ada sampel, ukuran sampel ya. Nah, dalam bentuk sejauh mana homogenitas populasi ya, kalau 100% homogen besar sampel ini tak jadi persoalan katanya. Ya, misalnya menentukan golongan darah. Namun jika populasi kurang homogen, ini besar jumlah sampelnya harus dipertimbangkan. Yang kedua, apakah sampel memenuhi jumlah minimum untuk analisis statistik, untuk penelitian kuantitatif analitik. Nah, jadi ada beberapa alat-alat yang tentunya terbatas dalam pengujian-pengujian eh, dengan menggunakan sampel ini gitu ya. Misalnya terkait dengan teknik analisis regresi linier misalnya untuk melihat pengaruh variabel sebab dan akibat. Nah, kalau kita menggunakan secara manual, teknis analisis regresi linear ini bisa kita gunakan 15, minimal 15 orang masih bisa. 12 orang masih bisa, tapi bias, ya, beresiko tinggi. Ya minimal 15, tapi bentuknya manual, tanpa alat. Jadi kita ngitung ya antar hubungan gitu ya, cara manual. Bisa menggunakan SPSS kalau dia SPSS ya. Jadi ada software namanya SPSS. SPSS itu biasanya dipakai di atas 30 responden. Nah, tapi ada beberapa juga mahasiswa saya itu menggunakan misalnya 25 responden atau 20 responden, dia menggunakan itu. Tapi dengan segala resikonya, bisa jadi bias tuh pada saat diuji. Ya, jadi paling paling minimumnya
ya sekitar 30 ke atas responden. Nah, ada juga misalnya menggunakan Smart PLS. Ya, alatnya tuh Smart PLS. Jadi menggunakan partial least square. Teknis analisanya partial least square menggunakan alat Smart PLS. Smart PLS ini itu minimal respondennya itu 70. Kurang daripada 70 ya bisa. Jadi harus di atas 70. Jadi ada jumlah minimum untuk analisis statistik ini. Ada juga misalnya menggunakan structural equational modeling. SEM menggunakan AMOS. Nah, AMOS ini dia minimumnya 200. Ya, 200 responden. Jadi tidak jadi kita perlu juga memperhitungkan alat yang kita gunakan itu dalam riset kita gitu ya. Jangan sampai nanti karena pengen keren-kerenan gitu ya, justru kita melupakan alat ini gitu ya. Karena alat ini ya tentu saja ada kelebihan dan ada kekurangannya gitu. Ya, nah itu Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan dari aspek risetnya dan dari aspek teknis dalam apa namanya menganalisa bentuk kuantitatif ya. Nah, ukuran sampel kuantitatif dapat ditaksir dengan akurat berdasar analisis yang akan dilakukan. Presisi estimasi yang diinginkan, kesalahan random yang masih ditoleransi, kuasa statistik yang diharapkan. Makanya tadi ada ukuran-ukurannya. Kalau kualitatif, ukuran sampelnya dia tidak cukup besar juga nggak jadi masalah, apalagi besar. Ya, cukup besar aja tidak jadi masalah, apalagi besar. Artinya jika peneliti dia telah udah puas bahwa data yang diperoleh ini cukup kaya dan cukup meliputi dimensi yang diteliti, ya cukup. Ya, sekitar 40 responden ini sudah banyak banget tuh kualitatif. Biasanya kalau kualitatif itu 2, 3, 4 ya cukup tuh ya. Bahkan 3 orang saja karena bentuknya triangle tuh 3 aja cukup konfirmasi si A, konfirmasi si B, konfirmasi si C. Kualitatif tuh biasanya tuh. Ya. Nah, tapi ada plus minusnya ya, ada kelebihannya masing-masing gitu ya terkait metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pak Prima sering gunakan apa? Pak Prima sering menggunakan dua-duanya. Saya mix biasanya tuh kuantitatif sama kualitatif. Ya, tapi kalau kawan-kawan mahasiswa saya lebih mengarahkan ke kuantitatif karena nanti itu akan mempermudah kawan-kawan dalam hal misalnya pada saat sidang tesis. Ya, jadi tidak debat kusir dengan pengujinya, ya, tidak debat kusir dengan pengujinya berdasarkan data yang diteliti saja tuh ya. Kadang kalau kualitatif kita punya argumen yang seperti ini gitu ya, penguji punya argumen yang seperti ini, akhirnya terkadang jadi debat kusir gitu ya, dan akhirnya ngambang gitu ya. Apa namanya pada akhirnya gitu ya, dan itu kan harusnya dibatasi waktu ya. Nah, jadi saya sarankan mungkin untuk kelas MM di sini Banjarmasin menggunakan kuantitatif sesuai arahan dengan prodi juga tuh, prodi ya, kaprodinya Pak Nurdin ya, sesuai arahan beliau diarahkan nanti kawan-kawan mahasiswa bentuk risetnya itu jenisnya adalah kuantitatif ya, kuantitatif based on data ya. Nah, oke ya, sample size ya, ini tergantung pada pertimbangan representatif tadi. Ya. Adanya sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menentukan batas maksimal dari besarnya sampel. Pertimbangan analisis. Kebutuhan rencana analisis yang menentukan batas minimal besar sampel. Nanti saya contohkan ya. Ada beberapa contohnya. Yang jelas, variabel-variabel yang akan menentukan jumlah sampel, tingkat kemaknaan statistik itu ada yang namanya alfa. Ya, atau konstanta. Yang kedua ada kuasa statistik ya. Satu min B. B itu beta ya atau koefisien. Ya. Jadi ada tingkat kemaknaan statistiknya dan ada kuasa statistiknya.
Kemudian besarnya pengaruh variabel terhadap efek, proporsi efek pada populasi tak terpapar kohortnya, ya, proporsi paparan pada populasi normal, kasus kontrolnya, ya, perbandingan ukuran sampel antar kelompok studi yang dikehendaki itu jadi pertimbangan juga gitu ya dalam menentukan jumlah sampel. Nah, yang paling penting ini nih, peneliti menentukan konstanta alfa dan beta koefisien ini berdasarkan pertimbangan resiko yang masih dapat diterima dari penelitian. Ya, mulai dari 0,05, 0,01, 0,000001. Ya, maksudnya itu seperti ini. Jadi tingkat kesalahan dalam riset, terutama dalam ilmu sosial, ya, dalam ilmu sosial itu diperbolehkan kesalahannya 5 sampai 10%. 0,05 sampai 0,10. Ilmu sosial itu seperti ilmu kita, bidang ilmu manajemen gitu ya, ilmu hukum gitu ya. Nah, itu diperbolehkan ya, ilmu administrasi bisnis ya, itu ilmu sosial. Itu diperbolehkan 5 sampai 10% atau 0,05 sampai 0,10. Itu diperbolehkan. Ya, ya. Nah, kalau ilmu eksak tuh seperti fisika, arsitektur, farmasi, ya itu harus di bawah 0,00000001. Jadi di bawah 1% tingkat kesalahannya diperbolehkan. Kenapa seperti itu? Bayangin tuh Bapak Ibu, kalau ilmu eksak tadi, ya contohnya ilmu eksak misalnya farmasi gitu ya, kan ilmu eksak ya, itu menggunakan tingkat kesalahan ilmu sosial 5 sampai 10%. Berarti dalam pembuatan obat di farmasi ya menggunakan tingkat kesalahan 5 sampai 10%, dari 100 orang 5 sampai 10 orang tuh bisa menyebabkan meninggal karena keracunan obat ya. Nah, ini diperuntukannya tidak tepat ya, sehingga dia harus di bawah 1, 0,00000001 ya. Tapi kalau di dalam ilmu sosial ya diperbolehkan 5 sampai 10% ya. Hukum misalnya, ilmu sosial tuh, hukum. Ternyata setelah diobservasi, ketika sudah memutuskan orang bersalah, ternyata 2 tahun kemudian dia terbukti tidak bersalah. Ya karena tingkat kesalahan 5 sampai 10%, ya paling kita minta maaf lah atau ganti rugi terhadap waktu yang dia buat membersihkan namanya ya. Nah, ilmu sosial itu seperti itu ya. Nah, ini yang lagi asik-asik juga di rame-rame di TikTok terkait doktif dan DRL ya. Itu saya mengikuti itu ya 2 hari ini ya, yang dia apa namanya di DRL-nya Dr. Richard Lee-nya apa namanya, dia podcast di podcastnya Denny Sumargo, dia menyampaikan terkait ada overclaim, ada itu adalah bahasa marketing ya, ya skincare yang dijual itu menggunakan bahasa marketing. Ini kan dicampur aduk tuh sebenarnya ilmu ilmu eksak yang dicampur aduk ke dalam ilmu sosial gitu ya, dan dipakai oleh masyarakat luas. Ini berbahaya tuh seperti itu. Ya, yang terjadi apa? Yang terjadi ya itu tadi, karena keuntungan ya menjadi apa namanya sebuah sumber keinginan individu gitu ya, supaya karena ingin merasa untung terus gitu ya, akhirnya dia mainkan tuh ya. Entah masyarakat tahu apa tidak ya, yang penting kita mainkan, yang penting kita untung dengan obat-obat seperti itu, padahal ya ini jelas-jelas merugikan. Nah, tidak bisa tuh digabung antara tingkat kesalahan atau standar error tadi dalam ilmu eksak dibandingkan dengan ilmu sosial. Jadi tidak bisa dipakai itu digabung. Alasannya karena bahasa pemasarannya kan gitu. Dia tahu bahasa pemasarannya seperti itu, tapi orang itu mencoba atau menggunakan alat itu untuk kesehatan, ternyata justru memperburuk apa namanya kesehatan. Nah, ini berbahaya, berbahaya sekali ya, karena hanya keinginan atau nafsu ya berupa keuntungan yang diperoleh. Nah, ini berbahaya, sehingga ilmu eksak ini jangan dicampur-campur dengan
ya tingkat kesalahannya dengan ilmu sosial. Ya, arsitek, pembangunan jembatan Basit diukur, ya berapa besinya dipakai, kemudian berapa ribu baut yang dipakai. Ternyata misal ya, Audiobilang Jali menggunakan tingkat kesalahan ilmu sosial 5-10%. Itu baut yang harusnya 10.000 atau 15.000 gitu yang dipasang gitu ya dengan ukurannya masing-masing terpasang hanya 8.000. Nah, ini bisa menyebabkan jembatan Basit tadi itu bisa cepat hancur tuh atau bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, ini berbahaya. Ya, jadi tidak bisa tuh digabungkan tingkat kesalahan ilmu eksak dan ilmu sosial. 5-10% itu adalah ilmu sosial. Ya, sedangkan ilmu eksak tuh di bawah 0,0000000000001. Itu Bapak Ibu penjelasannya. Jadi seperti itu gitu. Ya, tidak bisa digabungkan tuh. Ya, kalau mau cari untung ya bisnis bisnis aja tuh. Sekalian aja bisnis tuh 5-10%. Ya. Kenapa tingkat kesalahan ilmu sosial ini tinggi, diperbolehkan tinggi 5-10%? Karena tingkat kesulitannya ini lebih lagi dibandingkan ilmu eksak. Ilmu eksak itu kan ilmu pasti ya. Nah, sudah bisa ditentukan. Ya, kalau ilmu sosial ini cepat sekali berubah. Anda menanyakan sesuatu hal misalnya terhadap seseorang, hari ini dia bisa jawab ya, 3 menit kemudian bisa jawab tidak. Tingkat kesalahannya ini makanya diperbolehkan 5-10%. Karena tingkat kesulitannya pun lebih sulit dibandingkan ilmu eksak sebenarnya gitu ya. Karena tidak pasti jawaban itu. Ini makanya 5-10% itu ilmu sosial atau 0,05 sampai 0,10 ya. Kemudian ilmu eksak itu di bawah 0,00001. Kemudian besarnya pengaruh variabel bebas terhadap efek ini ditetapkan oleh peneliti berdasar hasil penelitian sebelumnya. Bisa juga tuh seperti itu. Nah, ini ada contoh-contoh nih. Eh, formulasi nanti dibaca saja ya formulasi terkait eh, pengambilan sampel. Ya, ini saya tempel di Google Classroom sudah banyak. Nanti tinggal Bapak Ibu bisa menggunakan ini gitu ya. Ya. Ini juga penetapan besarnya sampel, sample size gitu ya, tergantung pada adanya sumber data yang dapat digunakan untuk mendapatkan batas maksimal dari besarnya sampel. Yang kedua tadi kebutuhan dari rencana analisis yang menentukan batas minimal dari besarnya sampel. Misalnya angka perkiraan dari proporsi yang mau diukur, misalnya penelitian penyakit jantung koroner ditetapkan 50%, ya sudah ditetapkan ya. Atau tetapkan tingkat kepercayaannya 5-1% atau 10% tadi, ya sudah kita tetapkan. Atau tetapkan derajat kepercayaannya 95% sampai 99%. Nah, itu sudah ditetapkan. Jadi tergantung kebutuhan dari rencana analisis. Yang ketiga, perhitungan jumlah atau besarnya sampel. Ya. Nah, misalnya nih menggunakan formulasi Slovin. Formulasi Slovin ini mulai tahun berapa ya di Banjarmasin ini saya penelitian S1 itu 2007-2008 itu sudah menggunakan formulasi Slovin tuh ya. Sampai sekarang tuh kawan-kawan mahasiswa dia tahu semua formulasi Slovin ini ya. Mereka selalu menggunakan formulasi Slovin ya. Rumusnya rumus Slovin ya. Dengan tingkat kesalahannya kita bisa ukur. Ya, ini bisa Bapak Ibu kutip di buku riset penelitian kuantitatif penelitian di bidang manajemen, teknik pendidikan, dan eksperimen punyanya Slamet Rianto dan Andita Hatmawan tahun 2020. Ya, jadi ketika kita menggunakan formulasi Slovin, ya kita juga harus membuat referensi dari mana kita mendapatkan formulasi Slovin. Ya, oh nih dari kutipan buku riset penelitian kuantitatif penelitian di bidang manajemen teknik pendidikan dan eksperimen oleh Slamet Rianto dan Andita Hatmawan tahun 2020. Caranya gimana? Nah, di formulasi SWOT ini sederhana, makanya mereka apa namanya senang sekali menggunakan formulasi SWOT itu kawan-kawan mahasiswa. Eh, semester tadi, semester tadi hampir semua tuh mahasiswa menggunakan formulasi Slovin.
Nggak tahu alasannya karena mungkin lebih nyaman aja ya, lebih nyaman aja. Padahal kalau ada yang berbeda ya itu mendapatkan nilai plus karena apa namanya ada perbedaan. Nanti banyak sekali ya teknis pengambilan sampel, teknis pengambilan besarannya sampel. Ya, ini salah satunya formulasi Slovin. Jadi kalau ada formulasi yang lain ya bagus lagi gitu ya. Jadi pembeda ya dari tesis si A dengan tesis si B gitu ya. Nah, contoh di situ N, N kecil itu menjadi ukuran sampel yang dicari, N besar itu ukuran populasi. Ya, misalnya ada penelitian tentang UMKM di kelurahan X dengan populasi 200 UMKM. Ya, jadi kita tidak perlu meneliti ke 200 UMKM-nya, populasinya. Ya, tidak perlu kita meneliti seluruh populasinya sebanyak 200 UMKM. Ya, kita bisa mengambil besaran sampel. Ya, dengan menggunakan formulasi Slovin ini contohnya. Ya, dengan tingkat kesalahan 0,05 ya atau tingkat kepercayaannya 95%. Ya, jadi ada tingkat kesalahan 5% tuh. Jadi N-nya 200 ya dibagi 1 ditambah N-nya 200 dikali E-nya itu 0,05 pangkat 2. Nah, 0,025 berarti kali 133 ditambah 1 baru dibagi 103 ditambah berapa tuh? Hasilnya adalah N kecilnya atau sampelnya 133. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, formulasi Slovin ya, formulasi yang digunakan banyak umat mahasiswa. Ya, ya. Nanti saya tunjukkan saya dalam penelitian yang baru kemarin tahun 2024 yang diseminasikan saya menggunakan formulasi Harun Al-Rasyid. Jadi ada berbeda. Nanti Bapak Ibu boleh. Nah, ini formulasi Harun Al-Rasyid nih ada nih. Ya. Ada dua di sini. Ya, ada formula formula Snedeker dan Cochran dalam pengumpulan sampel. Ada juga yang menggunakan formulasi Harun Al-Rasyid. Ya, ada bound of error-nya di situ. Ya. Nah, ini ya. Ini formulasinya. Ya, kemudian bisa juga menggunakan tabel Critch and Morgan. Nah, ini tabel Critch and Morgan ini saya biasanya menggunakan dalam eh, penelitian survei kepuasan terkait misalnya SKPD ya. Nah, di Kota Banjarmasin kemarin kami melakukan riset ya bareng dengan dosen-dosen yang lain di Banjarmasin SKPD sekota Banjarmasin terkait tingkat kepuasannya itu mulai tahun 2018, 17, 18, 19 kemarin dapat proyek itu 20, 4 tahun berturut-turut itu kami yang melakukan. Nah, kami menggunakan tabel Page dan Morgan. Ya, ini sesuai dengan ketentuan apa namanya eh, ketentuan juknis dalam hal riset tersebut. Nah, ini bisa juga menggunakan Page and Morgan. Gitu. Tapi nanti tesis tergantung teman-teman. Ya, nah kalau sudah nanti ditemukan, ya, eh, sebentar coba saya ini ya, saya share ada nggak ya? Populasi sampel lain. Ini adalah riset saya di tahun 2024 ini. Saya tampilkannya. Mana? Oh, ini. Nah, dalam hal menggunakan populasi dan sampel. Jadi riset saya itu kemarin terkait karena ada permintaan dari teman saya di Basnas Provinsi Kalimantan Selatan untuk meneliti terkait Muzaki yang ada di ruang lingkup Basnas Provinsi Kalimantan Selatan. Populasinya ini Muzakinya ini sekitar 1.108 orang. Ya, tersebar di 13 kabupaten di Kalimantan Selatan. Ya. Kemudian kita tarik sampel menggunakan Harun Al-Rasyid, ya, Harun Al-Rasyid, ya. Kita hitung, ternyata kita mendapatkan sebanyak 163,827 ya. Jadi kita bulatkan minimal sampelnya adalah 164. Jadi dari 1.108 tadi gitu ya.
tidak 1108 yang kita teliti, cukup 164 tapi tersebar di sebaran sampel di kota atau kabupaten, ya 13 kota atau kabupaten yang ada di Banjarmasin, sorry, yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, saya bagi lagi nih. Jadi apa namanya, tidak 1108 tetapi sekitar 164. Ya, tiap kota saya ambil tuh. Ya, Banjarmasin tuh paling banyak 597, berarti sebaran sampelnya saya harus ngambil di Banjarmasin di 88 orang responden. Banjarbaru populasinya 158, saya ambil tidak 158, cukup 23 saja. Ya. Ini ya kemarin riset populasi dan sampel. Nah, nanti pembahasan berikutnya eh, ada yang namanya teknis analisa, ya, teknis analisa mana? Nah, ini teknis analisa nanti berkaitan dengan mata kuliah statistik ya. Nah, teknis analisa ini sederhana saja, saya menggunakan regresi linear berganda, tidak menggunakan tidak menggunakan apa namanya eh, alur ya, tidak menggunakan eh, apa namanya saya lupa, head analisis, analisis jalur ya, tidak menggunakan analisis jalur ya, saya menggunakan mencari hubungan saja antara variabel bebas dan variabel terikat. Tapi nanti, nah ini kan penelitian dosen yang sederhana ya, nanti Bapak Ibu tentunya ketika tesis ada tingkatan sendiri kan ya. Kalau ini tingkatannya tingkatan S1 saja nih. Saya sengaja menggunakan ini karena pertama ini diminta oleh Basasnya, pengennya sederhana saja kemarin itu ya. Kemudian ini bisa menjadi contoh kawan-kawan yang skripsian S1 ya. Nanti kalau menggunakan S2 itu kan ada tingkatan lagi ya di atas skripsi. Jadi kalau kita skripsi itu eh, cukup sama dengan teori karena dia peneliti pemula. Ya, cukup sama dengan teori, dengan empiris ya sudah, tidak jadi masalah. Ya, tidak ada tidak ada gap research yang terlalu mencolok atau novelty yang terlalu mencolok, tidak jadi masalah. Ya. Nah, kalau S2 tesis tingkatannya di atas skripsi karena dia sudah dianggap bukan lagi sebagai peneliti pemula. Dia harus nanti memiliki gap research yang memadai dan novelty, ada kebaharuan di sana. Nah, ini standarnya beda. Ya. Kalau disertasi, dia itu lebih 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 tinggi lagi tuh levelnya. Kalau tadi sudah harus ada novelty, kebaruan dan gap research, ya, di disertasi dia harus mematahkan teori yang ada atau mengembangkan teori yang ada dengan orisinalitas yang tinggi. Nah, jadi tiap tiap tahapan ya, tiap strata ini berbeda-beda ininya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tesis itu harus memiliki gap research, harus memiliki keterbaruan dalam dalam penelitiannya, berarti modelnya nanti perlu tidak sederhana seperti ini, agak rumit sedikit, tapi nanti akan dengan mudah kalau kita menggunakan head analisis, analisis jalur, teknis analisanya, dan itu nanti akan lebih mudah sekali kita menemukan apa namanya gap research dan eh, apa namanya novelty, kebaruan tadi di dalam pembahasan penelitian Bapak Ibu. Nah, ini tingkatan-tingkatannya gitu ya. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Kita kembali lagi ke sini tadi. Mantap. Nah, kita kembali lagi di sini. Nah, ini ya, ini menggunakan Craig dan Morgan gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, terakhir karena tadi sesuai dengan janji saya terkait hari ini juga kita akan bahas UAS, ujian akhir semester. Tentu saja
Ini Bapak Ibu bisa, ini sudah ada di Google Classroom di bahan tersebut di bagian akhir. Ya, nanti kita akan ujian akhir semesternya adalah buat semi proposal penelitian. Ya, nanti dibikin berupa eh, jilitan gitu ya, tapi dalam bentuk PDF saja seperti biasa. Kemudian nanti dikumpulkan terakhir tanggal 4 Januari 2025 ya, jam 12 siang. Ya. Nah, kalau kemarin Bapak Ibu kan sudah menyelesaikan di UTS pembuatan cover, ya. Kemudian bab satu pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan ini yang saya checklist-checklist ini sampai bab 3 kan ya kemarin, ya, sampai hipotesis UTS kemarin. Nah, Bapak Ibu digabung nanti buat lagi bab empatnya terkait metode penelitian. Di sana ada rancangan penelitian, lokasi penelitiannya di mana, variabel yang diteliti apa saja, ya, jenis dan sumber datanya seperti apa, populasi dan sampelnya siapa, objek penelitiannya di mana gitu ya. Teknis pengumpulan datanya seperti apa, kuesioner kah atau library research kah atau field research kah, ya, teknis analisis datanya seperti apa. Nah, jadi tambahan nanti untuk UAS ini yang dikerjakan adalah bab 4 ditambah dengan daftar pustaka, kata pengantar, daftar isi, tabel gambar. Lalu nanti Bapak Ibu bisa gabungkan mulai dari cover, kata pengantar, daftar isi, tabel gambar, ya. Bab satu kemarin yang di UTS kemarin yang dikerjakan, bab 2-nya yang di UTS kemarin yang dikerjakan, bab 3-nya yang di UTS kemarin dikerjakan, bab 4-nya yang akan dikerjakan, gitu ya, sampai dengan daftar pustaka. Dikumpul terakhir tanggal 4 Januari 2025 jam 12 siang. Oke, Bapak Ibu, adakah yang ditanyakan terkait pembahasan kita atau ujian akhir semester pada malam hari ini? Silahkan kalau ada. Alhamdulillah ada 13 orang nih ya yang hadir pada malam hari ini gitu ya. Biasanya yang hadir kalau offline itu berempat, berlima ya. Malam hari ini 13. Wah, Alhamdulillah. Jangan lupa Bapak Ibu diisi daftar hadirnya di Google Classroom juga ya. Silakan ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan kita pada hari ini atau terkait UAS, silakan Bapak Ibu. Belum saya akhiri. Halo, suara saya masih terdengar? Pasti Mas Bapak, Mas Bapak. Iya, gimana Pak? Terdengar, Pak. Ya, ada yang ditanyakan Pak Danu? Suaranya putus-putus Pak. Suaranya putus-putus Pak Danu. Ada, Pak. Ya, silakan. Suaranya putus-putus Pak Danu. Saya kurang, kurang begitu mendengar, mohon maaf. Yang lain adakah yang ingin ditanyakan? Pak Abimanyu ada, Mbak Anita, Mbak Deiti Lestari, Mas Heri Saputra, Imanuddin, ya, Pak Nur Akbar, Mbak Rina, ya, Mas Karta, ya, Mbak Yulia Rahmina. Ya, silahkan. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Mas Rio, silahkan. Aman Pak, aman, aman. Masih menyimak Pak, Mas, sambil memahami. ini pertemuan terakhir kita, Bapak. Kalau Mudah-mudahan memang, jangan jadi pertemuan terakhir Pak. oh, maksudnya pertemuan terakhir kita terkait semester ini di mata kuliah ini. Ah, Siap. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan ujian akhir semesternya sebagai penilaian evaluasinya nanti gitu ya. Paling lambat itu tanggal 4 Desember 4 Januari 2025 tadi ya, mudah-mudahan bisa diselesaikan itu. Yang belum menyelesaikan UTS dan UTS-nya kemarin diselesaikan aja tuh. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri karena ini adalah pertemuan terakhir kita di mata kuliah eh, filsafat dan metodologi penelitian, eh, mungkin ada selayang pandang
dari Bapak Ibu terkait mata kuliah yang saya ampu, seperti saran, kritik, ya, atau masukan yang membuat nanti apa namanya mata kuliah ini bisa lebih baik lagi gitu dipahami oleh kawan-kawan. Adakah mewakili selayang pandang satu orang, Mas Rio mungkin memberikan pandangannya atau memberikan saran kritik? Mungkin Pak Iman Pak yang lebih ini Pak Imanuddin Pak, yang lebih senior Pak. Oh gitu, Pak Imanuddin katanya gimana Pak? Silakan Pak Imanuddin. Ya, senior Pak. Silakan Pak Imanuddin. Adalah Pak Imanuddin ya. Ada tadi Pak. Ada Pak Imanuddin ada. Silakan memberikan pandangan terkait mata kuliah atau saran, Pak, bagusnya Pak ya lewat online aja. Nah, karena kami Sabtu keadaan orangnya beli mana ya. Malam Pak banyak orangnya. Nah, itu silakan lah. Masukkan lah supaya nanti saya bisa sampaikan kepada Kaprodi pengennya seperti apa gitu. Silakan. Ada Kak Pak Iman. Nah, Mas Rio Kalau aja ulun lah. setuju aja Pak. Nah, ya. Kalau ulun setuju aja Pak. Online, Pak. Ya Jadi silakan gini silakan. Pak, Hmm, jadi begini Pak. ya silakan. Anu karena mohon maaf Jo, Pak, karena kami ini keterbatasan ini napai waktu kalau begawi itu napai. Jadi makanya kenapa kalau malam ini bisa full kalau online Pak, karena rata-rata ya ini begawi Pak. Jadi Sabtu Minggu tuh kadang masih ada gawian, kadang acara keluarga, kadang tugas luar. Nah, jadi sebenarnya bagus banget Pak nih kalau yang jam-jam gini nih memang jam-jam lagi istirahat, nangkawa sambil berpikir. Jadi dasar bujur kawa bujur-bujur memperhatikan gitu nah Pak kalau pelajarannya. Nah, itu masukannya Pak. Baik. Nah, ada lagi sarannya atau seperti apa kritiknya? Pak Prima terlalu cepatkah menjelaskan atau seperti apa? Cukup? Gimana Pak? Ya Pak, dari ulun Pak. Ya silakan. Kami ini yang penting pamit silakan untuk kuliah Bapak. Ya. Baik, baik Bapak ya. Terima kasih Pak Danu. Suaranya agak kurang begitu mendengar saya suara dudut. Tapi tadi saya cukup mendengar tadi ya. Kalau begitu saya juga mengucapkan terima kasih Pak Danu, kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya telah apresiasi di mata kuliah Filsafat dan Metodologi Penelitian kelas Magister Manajemen gitu ya di semester 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim selesai juga kita pada atau sampai juga kita di penghujung semester. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan nilai yang baik di dalam mata kuliah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga meminta maaf ya kepada Bapak Ibu, siapa tahu di dalam pembelajaran yang saya berikan ini mungkin ada yang menyinggung hati perasaan Bapak Ibu ya. Jadi mohon dimaafkan ya. Kebetulan saya masih ini ya masih muda gitu ya. Siapa tahu ada yang merasa tergurui oleh saya mohon maaf sekali gitu ya. Sehingga niat saya itu tidak ingin menggurui gitu ya, justru ingin berbagi saja terhadap ilmu pengetahuan. Kebetulan lu berdahulu sekolah aja Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang mungkin sengaja atau tidak disengaja. Kalaupun sengaja biasanya ada bahasa-bahasa provokatif ya yang membuat atau memotivasi kawan-kawan untuk lebih semangat lagi dalam pembelajarannya gitu ya. Jadi saya sekali lagi minta maaf dan terima kasih ya kepada Bapak Ibu semua terkait apresiasinya di mata kuliah apa namanya filsafat dan metodologi penelitian. Baik Bapak Ibu, kalau begitu saya akhiri saja pertemuan kita pada semester ini. Sekali lagi jangan lupa cek di Google Classroom daftar hadirnya, kemudian UTS-nya yang belum dikerjakan segera-segeranya karena nanti akan dimasukkan nilainya.
gitu ya Bapak Ibu ya. Dan UASnya kalau bisa dikerjakan terakhir itu tanggal 4 Januari. Jadi sebelum tanggal 4 selesaikan aja lah Bapak Ibu, kalau sudah ada tinggal tambahin dikit lagi itu selesai. Ya, jadi saran saya seperti itu, secepatnya saja Bapak Ibu. Nanti dikumpulkan di postingan UAS di Google Classroom. Nanti saya share postingan UAS di Google Classroom, nanti Bapak Ibu bisa upload di sana ya. Upload dan kirimkan ujian akhir semesternya di sana. Baik ya Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi ya. Akhiri kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tutup. Terima kasih Pak sama-sama. Ya, mari Bapak.